Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat panjang umur dan dapat dipertemukan di video kali ini. Oke. Pada kali ini saya akan bahas tentang sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam itu ada 4 sebenarnya. Ada Al-Quran, ada Sunnah, Qiyas, dan Ijma. Nah, kali ini saya akan bahas tentang Al-Quran dan hadis. Nah, setelah itu apa itu sumber hukum dari Islam itu kita akan bahas tentang sumber hukumnya dulu nih. Sumber hukum dari Islam itu apa? Hukum Islam atau syariah adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul. Nah, berarti hukum ini berasal dari Allah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Lalu, hukum Islam ini mengatur tingkah laku yang mengikuti bagi semua makhluknya. Jadi, eh, semua tingkah laku, semua perbuatan kita ini diatur oleh hukum Islam. Nah, hukum Islam ini dalam penerapannya, hukum Islam ini merupakan sistem yang menjadi kewajiban gitu, menjadi kewajiban semua muslim. Nah, syariah secara harfiah itu berarti jalan yang bersih gitu, atau mungkin bisa jadi ya itu tuh sebagai hukum yang dimana itu tuh mengatur kita gitu, mengatur umat Islam menjadi menjadi lebih baik dibandingkan yang tidak mengikuti aturannya. Nah, begitu dengan baik dan menuju kebaikan gitu loh. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah kalam Allah gitu loh. Al-Quran ini adalah hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam hukum Islam ini. Al-Quran ini merupakan sumber utama gitu loh. Jadi Al-Quran ini tuh adalah pedoman utama gitu loh bagi umat Islam gitu, bagi seluruh umat harusnya. Mengapa harus begitu? Karena Al-Quran ini dijamin gitu, konteksnya maksudnya isinya gitu, isinya dan juga terhindar dari intervensi gitu, intervensi tangan manusia. Jadi hukum Al-Quran ini adalah hukum yang dimana dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dan itu tidak ada campur tangan dari manusianya gitu. Jadi itu real gitu, real dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, habis itu meski merupakan sumber hukum utama, nah Abdullah gitu Ahmad An-Naim dalam bukunya yang didokumentasikan Syariah itu menyebutkan bahwa Al-Quran ini bukanlah kitab hukum maupun kitab kumpulan hukum. Jadi semua Al-Quran ini adalah pedoman hidup gitu, pedoman hidup bagi umat Islam gitu, bagi seluruh umat gitu. Nah, ini adalah yang pedoman hidupnya adalah Al-Quran ini gitu. Nah, untuk contohnya ini bisa seperti sholat, terus zakat. Nah, di Al-Quran ini kan tidak ditemukan waktu sholat juga, gerakan sholat, sedangkan eh, dan lain-lainnya. Nah, itu tuh dirinci gitu loh. Semuanya ini dirinci di sunnahnya, di mana tata caranya ini disebutkan dapat ditemukan oleh hadis-hadis yang diucapkan atau dilantunkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Al-Quran ini adalah pedoman hidupnya, misalkan, lalu tadi kan misalkan suruh sholat nih, sholat, zakat. Nah, sholat, zakat. Nah, ini kan di Al-Quran tuh diwajibkan untuk itu, teman. Untuk tata caranya, untuk misalkan eh, tata cara pengerjaan sholatnya bagaimana, zakatnya bagaimana, itu akan dijelaskan di hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, hadis itu sendiri itu menurut Al-Ghori dalam Muj'am Al-Musalah Al-Hadis ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, takril atau keputusan atau sifatnya. Jadi hadis ini itu adalah benar-benar dari Rasulullah SAW. Hadis ini adalah ucapan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang itu dilakukan oleh seluruh umatnya gitu. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad SAW ini mengucap atau melakukan suatu perbuatan, nah ini disebut dengan hadis gitu loh. Nah, menurut para ahli hadis juga, sunnah ini sama dengan hadis atau suatu yang dinisbahkan gitu oleh Rasulullah SAW, baik perkataannya, perbuatannya maupun sikap Rasul tentang suatu peristiwa. Jadi hadis itu sendiri adalah suatu perbuatan, suatu apa namanya,
suatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu disebut dengan hadis gitu. Nah, untuk selanjutnya contohnya gini, contohnya seperti salah satu contohnya itu penentuan hukum dengan hadis itu adalah tentang wudhu gitu. Nah, wudhu ini sebagai syarat sah sholat kan. Nah, Rasulullah SAW itu juga bersabda bahwa tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudhu. Jadi ini tuh adalah hadis riwayat Abu Bukhari dan Abu Hurairah. Jadi hadis ini tuh disampaikan oleh riwayatnya oleh Bukhari dan Abu Hurairah dari Rasulullah SAW karena ini adalah ucapan langsung dari Rasulullah SAW. Nah, hadis tersebut itu juga memperjelas gitu loh isi dari Al-Maidah gitu, Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi contohnya seperti hai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka, tangan sampai dengan siku, berarti tangan sampai dengan siku, dan sapulah kepala dan basuh kakimu, berarti kepala dan kaki sampai dengan kedua mata kaki. Ini adalah Quran surat Al-Maidah ayat 6. Jadi surat Al-Maidah ini diwajibkan untuk berwudu gitu. Nah, Rasulullah SAW itu berarti meriwayatkan lagi gitu untuk tata caranya gitu. Berarti mengesahkannya untuk surat diterima ini adalah berwudu gitu. Jadi Quran ini adalah hukumnya. Nah, hadisnya ini adalah untuk memperjelas dari hukum tersebut gitu loh. Nah, untuk fungsinya juga nih, fungsi dan tujuan dari diturunkannya Al-Quran itu yang pertama sebagai rahmatan lil alamin, sebagai furqan, terus itu sebagai muizahnya sebagai busyira juga, sebagai nur, sebagai tafsir gitu, sebagai syifa'u, sebagai hakim dan banyak-banyak lagi untuk fungsi-fungsi dan tujuan dari diturunkannya Al-Quran. Nah, hukum yang terkandung dalam Al-Quran ini yang pertama, hukum yang mengatur antara manusia dengan sang penciptanya atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum di mana yang terkandung dalam Al-Quran ini hukum antara kita nih manusia, seorang manusia yang mengatur yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah hukum yang mengatur antara manusia dengan manusia yang lainnya. Jadi hukum antara gimana sih kita bersosialisasi dengan manusia yang lainnya, bagaimana kita cara jual belinya, atau mungkin bagaimana kita cara untuk belajarnya dan macam-macamnya gitu loh. Nah, yang ketiga, hukum ini mengatur antara manusia dengan diri sendiri. Jadi gimana cara ngatur kita biar bisa kita tuh mendapatkan ridho Allah, gimana cara kita harus jujur kepada orang-orang, gimana cara kita harus sabar menahan semua godaannya gitu. Jadi hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu ada 3 gitu. Jadi hukum antara manusia dengan Allah atau Sang Pencipta, hukum antara manusia dengan manusia yang lainnya atau bersosialisasi, jual beli, perdagangan dan pendidikan dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah hukum yang mengatur antara manusia dan dirinya sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam dari as-sunnah. As-sunnah itu ada 3 juga. Yang pertama ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, dan sunnah takriyah. Nah, habis itu fungsi dari as-sunnah ini apa sebenarnya? Nah, fungsinya ini ada yang pertama untuk menegaskan dan menguatkan gitu hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an atau disebut sebagai fungsi taklid gitu atau takdir dan takdirnya. Jadi sunnah ini adalah hukum untuk memperkuat atau untuk memperjelas gitu, untuk memperjelas isi dari kandungan Al-Qur'an gitu. Nah, yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dengan dalam Al-Quran gitu. Tadi sudah dibahas tadi. Dan yang terakhir adalah menetapkan suatu hukum dalam sunnah yang jelas dan yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi sunnah ini memperjelas gitu. Sunnah ini adalah memperjelas yang mungkin tidak ada dalam Al-Quran, diperjelas di as-sunnah. Jadi hukum yang ada terdapat dalam Al-Quran ini nanti diperjelas oleh Rasulullah SAW dan itu menjadi sunnahnya atau mungkin hadis gitu loh dari mungkin ada yang mungkin ada hadis riwayat Al-Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Imam Syafi'i, pokoknya banyak-banyak hadis dari imam-imam terdahulu dan itu hadis itu adalah ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan diterapkan oleh umat-umatnya. Nah, hukum dari semua itu tuh terkandung dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah paling atasnya. Nah, bawahnya itu adalah sunnahnya gitu loh. Jadi setelah Al-Quran nih, Allah ini menurunkan hukum, suatu hukum. Nah, nanti
Kalau misalkan kurang jelas, berarti nanti dijelaskan di sunnah gitu. Dan sunnahnya ini berarti nanti akan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan akan disampaikan kepada umat-umat yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang bisa materi hukum Islam gitu, maksudnya hukum materi materi tentang sumber hukum Islam yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, mungkin banyak kata-kata yang salah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.